Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi TikTok dari platform hiburan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 hal, yaitu pendahuluan, yang kedua transformasi TikTok dari platform hiburan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa, yang ketiga jenis-jenis konten pendidikan yang populer di TikTok yang dapat mempengaruhi pola belajar dan pemahaman mahasiswa, yang keempat yaitu kesimpulan, dan yang terakhir saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Transformasi TikTok menjadi sumber belajar yang berharga bagi mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan dan aksesibilitas platform TikTok yang dapat memfasilitasi dan adopsi oleh mahasiswa itu sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengakses dan memanfaatkan konten pembelajaran di platform tersebut. Kedua, TikTok tidak hanya menyediakan hiburan saja, melainkan juga menawarkan konten yang kreatif dan edukatif. Konten-konten ini dapat memicu minat dan antusiasme mahasiswa untuk belajar. Selain itu, interaktivitas yang disediakan oleh TikTok mendukung pembelajaran kolaboratif, di mana mahasiswa dapat berinteraksi dan berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam transformasi TikTok sebagai sumber belajar. Kemajuan teknologi memungkinkan terciptanya konten pembelajaran yang menarik dan inovatif, seperti video, animasi, simulasi, atau infografis yang dapat meningkatkan pemahaman dari mahasiswa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, TikTok telah menjadi sarana efektif bagi pendidik, pengajar, maupun mahasiswa untuk menciptakan dan berbagi konten pembelajaran yang memicu metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik. Yang kedua yaitu transformasi TikTok dari platform hiburan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa. Awalnya, TikTok dikenal sebagai platform media sosial yang didominasi oleh konten hiburan. Namun, seiring perkembangannya, TikTok mulai bertransformasi menjadi sumber belajar yang berharga bagi mahasiswa. Hal ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu algoritma TikTok yang cerdas dalam merekomendasikan konten edukatif sesuai dengan minat penggunanya. Algoritma ini memungkinkan mahasiswa untuk menemukan dan mengakses materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua yaitu format video yang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Konten pembelajaran dalam bentuk video singkat dan menarik dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Selain itu, suasana belajar yang lebih menyenangkan di TikTok dibandingkan dengan metode pembelajaran yang konvensional. Hal ini juga dapat memicu antusiasme dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Transformasi TikTok juga dipengaruhi oleh kebutuhan mahasiswa akan informasi praktis dan mudah diakses di tengah padatnya aktivitas perkuliahan. TikTok dapat menjadi sumber belajar yang efisien dan sesuai dengan gaya belajar mahasiswa saat ini. Secara garis besar, transformasi TikTok menunjukkan potensi besar aplikasi media sosial untuk mendukung proses pembelajaran di era digital saat ini, melengkapi metode pembelajaran konvensional di lingkungan kampus. Yang ketiga yaitu jenis-jenis konten pendidikan yang populer di TikTok yang dapat mempengaruhi pola belajar dan pemahaman mahasiswa. Akhir-akhir ini, TikTok semakin populer di kalangan mahasiswa sebagai sumber pembelajaran. Platform ini menyajikan berbagai jenis konten pendidikan yang dapat secara signifikan mempengaruhi pola belajar dan pemahaman mahasiswa. Konten-konten yang paling diminati mencakup pembelajaran materi kuliah, tutorial, dan tips belajar yang efektif, pembahasan isu-isu aktual terkait materi perkuliahan, serta konten edutainment yang mengemas pembelajaran dalam format yang menarik dan menyenangkan. Konten-konten tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu konten-konten ini dapat membantu mahasiswa belajar dengan lebih efisien dan fleksibel. Mahasiswa dapat mengakses konten-konten tersebut kapan saja dan di mana saja, sehingga mereka dapat belajar dengan yang lebih sesuai dengan gaya belajar individu masing-masing. Yang kedua yaitu konten-konten ini dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dengan format yang menarik dan menyenangkan, materi-materi kuliah yang seringkali dianggap sulit dan membosankan dapat disajikan dengan cara yang lebih menarik minat mahasiswa.
Selain itu, konten-konten tersebut juga dapat memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah dengan memberikan perspektif yang lebih luas. Pembahasan isu-isu aktual terkait materi perkuliahan, misalnya, dapat membantu mahasiswa terlihat keterkaitan antara teori yang dipelajari di kelas dengan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Hal ini dapat membantu mahasiswa memahami materi kuliah dengan lebih komprehensif. Terakhir yaitu format video yang menjadi ciri khas TikTok juga dapat memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa sebagai generasi digital yang terbiasa dengan konten audio visual. Konten video dapat membantu mahasiswa memahami materi yang lebih mudah dan menarik, serta mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan berbagai manfaat tersebut, TikTok telah menjadi platform yang semakin penting bagi pembelajaran mahasiswa di era digital saat ini. Yang keempat yaitu kesimpulan. Transformasi TikTok dari platform hiburan menjadi sumber belajar bagi mahasiswa menunjukkan adanya pergeseran dalam pemanfaatan media sosial di lingkungan pendidikan tinggi. Awalnya, TikTok dikenal sebagai aplikasi untuk berbagi konten hiburan dan kreativitas di kalangan anak muda. Namun, kini mahasiswa telah memanfaatkan TikTok sebagai sumber belajar yang interaktif dan menarik. Mahasiswa dapat menemukan berbagai konten edukatif di TikTok, seperti materi kuliah, tips belajar efektif, dan pembahasan soal ujian. Selain itu, TikTok juga memungkinkan interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen atau pakar di bidang tertentu melalui fitur tanya jawab. Hal ini dapat memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap topik-topik perkuliahan. Transformasi TikTok sebagai sumber belajar bagi mahasiswa menunjukkan potensi platform media sosial dalam mendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi. Pemanfaatan TikTok sebagai alat bantu pembelajaran dapat menjadi alternatif yang lebih interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu saran. Untuk memanfaatkan TikTok sebagai sumber belajar yang efektif bagi mahasiswa, perlu adanya strategi yang terencana dan terarah. Pihak kampus dapat berkolaborasi dengan kreator konten edukasi di TikTok untuk mengembangkan konten pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga perlu diedukasi tentang cara menggunakan TikTok secara bijak dan selektif dalam mengkonsumsi konten pembelajaran. Dengan pendekatan yang tepat, transformasi TikTok menjadi sumber belajar yang menyenangkan dan efektif dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.